sebenarnya kapan sih saat-saat frigid itu datang? Ngerasa udah ya nggak pengen merasa lihat Lu deh, lah. Cek, Ya, jawab deh. deh. Kalau perempuan Kalau- dari mananya? Ya udah bagian salah-salah bagian gua nggak apa-apa deh. Menurutku biasanya hubungan yang terlalu jadinya begini. Kalau kita baru, segala sesuatu yang baru itu indah, ya kan? Baru 2 bulan, 3 bulan kayak Uges nih, lagi seru-serunya. Gak usah pakai pemanasan juga oke kan? Udah panas sendiri. Udah panas sendiri kan? sendiri. Oke. Tapi setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya, biasanya itu menjadi monoton. Monoton. Pemirsa, seorang istri begitu terkejut ketika suaminya masuk ke kamar, buka pintu, terus tiba-tiba langsung nyerbu ke dia, terus langsung dia dipeluk, terus langsung diraba-raba sama suaminya. Suaminya bilang, apa? Istrinya bilang, apaan sih papa? Ngapain sih kamu? Mbok iya kamu tuh sayang-sayang dulu pelan-pelan, pemanasan kek. Loh kamu nih kenapa sih? Iya saya gak suka deh sama kamu. Kamu kalau datang selalu begitu, gak pernah pemanasan. Saya kan maunya pemanasan dulu. Oh kata suaminya, oh kamu maunya pemanasan dulu. Ya deh kalau kamu pemanasan, yaudah kita mulai pemanasan. Lalu mereka mulai pemanasan, lari-lari kecil sekeliling tempat tidur. Muter. Oke, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, saya temani Anda menikmati sejuknya angin malam. Ternyata bunga saya ini gede sekali ya di sini ya. Kelihatan aja gitu, duk gitu ya. Agak mengganggu sedikit tapi nggak apa-apa. Mas Aji lagi suka sama warna bunga-bunga begini. Makasih ya Mas Aji Noto. Muka gue sama bunga ini gedean bunganya kayaknya. Oke. Anyway, bicara soal seks. Di hari terakhir saya di sini saya harus bicara soal seks. Kesulitan untuk menerima rangsangan dan kesulitan untuk menikmati saat-saat bercinta atau berhubungan dengan suami istri atau menikmati fungsi seks sehingga merasa tidak ada kenikmatan, rasa dingin, rasa tidak ingin. Itu biasanya muncul pada wanita yang diberi nama frigid atau frigiditas. Nah, malam hari ini saya punya 2 tamu yang kejadiannya mereka begitu berpengalaman dalam hal ini. Karena umur mereka bukan masalah pengalaman dalam rumah tangga, tapi karena usianya segitu jauhnya. Kita akan bincang-bincang malam hari ini tentang frigiditas dan tamu saya yang sudah siap bertarung pada malam hari ini untuk saling berseteru dengan idenya masing-masing, yaitu Regi Lawalata. Oke, gini-gini dong. Siap-siap berantem gitu. Dan siapakah lawannya pada malam hari ini? Dia adalah Aris Sudarsono. Kita tepuk tangan. Senang loh, malam ini saya boleh ngadu 2 orang ini. Kita bicara soal frigiditas. Kan kalau mobil itu harus dipanesin. Kalau nggak dipanesin, Oli tidak naik. oli tidak naik. Kok ibu bisa tahu oli tidak naik, Bu? Ya, begitu katanya. Dia Iya nggak kan, Ri? punya oli soalnya. Oh, ya. Oke, yang punya oli deh. Yang punya oli. Gimana yang punya oli? Sebentar, oli apa maksudnya? Oli apa? Tuh. Oli kehidupan. Oli kehidupan. Dihina, Mbak. Iya, oli Dihina. kehidupan penting loh, suami istri bisa ada oli kehidupan. Kalau nggak ada oli nggak lancar kan? Iya kurus begini kering nih. Ay, kering. Tunggu, jadi kita balik ke masalah apa tadi? Dia yang balikin. Takut pulang Dia diceraiin. udah ngeliat muka gue udah agak keras nih. Oke. Gini, mobil kan harus dipanesin. Apakah mungkin kalau nggak dipanesin? Kan kadang-kadang kalau orang married pertama-tama sih seru. Tapi lama-lama mungkin muncul kejenuhan gitu. Sejauh ini sih gue belum jenuh, tapi nggak tahu nih yang lain. Gimana Mbak? Bisa cerita sedikit ya? Mungkin dia yang bisa Oke, bercerita. kita mulai dari sana ya. Nggak masalahnya kan begini, itu kalau frigiditas kan bukan umumnya emang untuk wanita ya. Dan sebetulnya lebih tepat kalau mayoritas yang udah berumah tangga gitu kan. Memang ini kalau mau disalahin suami atau laki-laki juga nggak bisa juga gitu ya. Kadang-kadang perempuan juga berperan gitu. Sebentar, yang mau nyalahin laki-laki itu siapa? Enggak, ini belum. ibu ini pasti udah mau nyalain laki-laki nih Mau soalnya. nyalahin nggak laki-laki? Iya kan? Belum. Lu tadi Oh, bilang sama gue belum. begitu. Belum malu, emang gue udah ngomong malah. Orang gue baru ngomong. Muka lu udah kelihatan Oh, begitu. muka gue dikata oke deh. Muka gue udah muka frigid. Oke, ini emang enak kaduin mereka berdua. Iya, balik lagi tadi. Jadi, Tapi perempuannya. Dia bilang laki-laki nggak pernah frigid. Yang frigid itu selalu wanita. emang Terus, ya? frigid buat cewek. Oke. Kalau laki istilahnya bukan frigid. Apa? Ya impoten lah gitu. Kok bisa ngomong gitu, Mas? Berdasarkan Enggak, pengalaman gua baca atau buku, baca? gua baca buku. Gua tanya Impoten itu temen. beda, Mas. Impoten itu orang yang tidak punya daya tapi punya So nafsu. tahu lu. Loh iya dong. So tau lah, enggak, bukan. Frigid itu orang yang nggak mau udah nggak mau gitu. Tapi kan ada sebabnya ya nggak?
Ada sebabnya. Nah, Ya tapi sebabnya kan laki apa perempuan kira-kira? bisa dapat, bisa frigid. Enggak, Oke, sekarang gini. kalau Mas kita- Ari kita bicara suami istri nih, Iya. guys ya. Kita bicara Hmm. suami istri nih. Yang namanya suami istri itu kan ada proses tuh. Ya, Sebelum kita mencapai klimaks tuh ada proses kan, ya. ya kan? Iya. Ya kan? Bergumul dulu. Ya gitu pokoknya warming up lah, pemanasan. Oke, kayak bola Lari-lari basket keliling ya, lari-lari tempat tidur. keliling-keliling lapangan basket kalau Ari. Nah, emang gue jagonya pemanasan. Oke Ah, deh. oke. Tapi abis pemanasan berhenti. Ya, pemanasan berhenti bener. Kejar kelamaan pemanasannya, Bu. Oh gitu, oke. Terus? Jadi yang dipermasalahkan sekarang buat para istri nih kadang-kadang ngelihat laki-laki itu kayaknya egois yang tadi itu tuh. Egois. Kalau nggak salah lu yang bilang tuh egois kan. Ya kan? Jadi si laki mau cepet aja gitu. Ini yang jadi masalah. Jadi ada yang disebut dengan frigiditas tadi tuh. Jadi perempuannya belum apa-apa, si laki pengen buru-buru aja gitu loh. Gimana Mbak? Iya kan? Ya, Frigiditas itu kalau Itu Mbak kalau mau disalahin ke laki. Oh, Ya kan? gitu. Tapi perempuan juga ada salahnya. Kenapa salah? Iya kalau muka lu merengut gimana? Ya berarti lu nggak pintar dong manasin gue. Dia Bukan. Bisa yang si merengut itu sampai tersenyum. Nah, sebentar. Ugus mau nanya dulu. Sebenarnya kapan sih saat-saat frigid itu datang? Ngerasa udah ya nggak pengen masa lihat Lu lah. deh, Cek. Ya, Jawab ya deh. deh. Kalau ya perempuan deh. dari mananya? Ya udah bagian salah-salah bagian gua nggak apa-apa deh. Menurutku biasanya hubungan yang terlalu jadinya begini. Kalau kita baru, segala sesuatu yang baru itu indah, ya kan? Baru 2 bulan, 3 bulan kayak Uges nih, lagi seru-serunya. Nggak usah pakai pemanasan juga oke kan? Udah panas sendiri. Udah panas sendiri kan? Oke. Tapi setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya, biasanya itu menjadi monoton. Monoton kebiasaan-kebiasaan pemanasan begitu terus manasinnya. Starternya begini aja. Ya kalau starter balik lagi Nah, nggak nyala. nah balik, bolak-balik gitu. Jadinya Nggak, agak sekarang ada buat- variasi. Lu bisa ngomong begitu. Emang Emang apa? sebagai istri maunya bagaimana, pemanasan yang bagaimana coba. Loh, dengerin. Nah, makanya pemanasan Pemanasan banyak-banyak keburu capeknya nih. Loh, enggak dong. Sebentar. Jadinya, Ini masalah usia, jangan ngomongin pemanasan deh. Dia tersinggung kalau ngomongin pemanasan. enggak dia bisa, dia masih bisa kan ya. Aduh Iya. jangan. Dia belum impoten kan, belum yang tadi kan, yang laki tadi kan. Lu nanya sama ngedek sama aja gue lihat. Tar dulu. Kita balik ke frigiditas. Tadi perempuan dulu. Ugus mau nanya perempuan nanti terus gimana laki-laki menghandle. Tunggu dulu ya. Iya. Ini nggak boleh dipotong nih, nggak selesai. Oke, Mbak Regi dulu. Perempuan biasanya ngerasa frigid di saat apa? Biasanya itu tadi aku bilang karena kehidupan yang monoton, yang Monoton, begitu-begitu nah. aja, cara menservis, cara pemanasan, begitu Begitu-begitu aja, nggak berubah-berubah kreatif. dan bertahun-tahun. Mm-mm. Seperti kita makan deh, kalau kita makan sayur bayam aja, Jadi Popeye lah. namanya jadi Popeye. Nah, tapi kalau tiba-tiba ketemu sayur asem, Hmm. Lucu cuman nih. gitu aja udah enak gitu kan. Nah, Nah, frigiditas biasanya ditutupinya pakai apa, Mbak? ya dengan Apa cari selingan? Apa gimana? kalau cari selingan itu berbahaya sayang ya. iya. Jadinya Baik, Bu. jadinya kita harus juga melihat karena setiap wanita atau setiap pria itu kan pasti berbeda cara pemanasannya, Mm-mm. ya kan? Nah, ya kita juga harus bisa mempelajari pasangan kita masing-masing. Wah, kalau Ugus nih senengnya diapain ya, gitu. Bukan begitu, Bapak? Gimana, Mas Iya, Ari? iya, tapi kan begini. Bentar, kalau perempuan lagi frigid, Mas Ari ngapain? Enggak, kita mesti balik ke istilah frigid ini. Frigid itu enggak hanya semata-mata suami istri gitu yang apa namanya berhak menggunakan istilah frigiditas. Ada juga yang belum berkeluarga juga berhak loh. Misalnya gini, itu kan psikologis ya, kejiwaan. Misalnya dia ini maaf nih pemirsa, misalnya ada cewek pernah diperkosa gitu. Dia udah ada rasa takut tuh. Soal seks tuh dia udah waduh takut banget. Trauma. Trauma, Jadi kan? trauma. Atau yang kedua misalnya dia takut hamil. Dia di pikiran dia tuh hamil tuh sakit gitu. Itu Ya kan? sesuatu yang mengerikan. Jadi ketakutan kan. Nah ini kan bisa timbul juga frigiditas, ya kan? Tapi yang frigiditas yang jadi masalah itu adalah suami istri sebenarnya. Kalau yang lain tuh lebih kepada psikologis. Kalau suami istri psikologis juga, tapi tergantung peran dari dua-duanya, ya kan? Nggak bisa disalahin laki doang. Perempuan juga ada salahnya. Nah, sekarang kenapa Oh, jangan dihadirkan? ngangguk aja ya nggak? Oh iya. Tunggu Gua dulu. bilang, gua- Ini berantem aja Lu nih sama gue. ngancem apa ngobrol sih sama gue? Tapi Ini lu dari- kayaknya mau ngebalas gua lu gini. Enggak ya, gue lagi nyari salah lo. Halo. Ini dari acara belum mulai, ini udah berantem berdua. Pokoknya saya akan adu lagi mereka, tapi dikasih agak-agak penengah sedikit lagi. Ya sekarang sebelum kalian berantem terlalu, dulu makin lama makin deket soalnya. Lama-lama garuk-garukan. Oke, ini ada penyanyi berdua, mereka memutuskan untuk saling bekerja sama dan tidak ada istilah frigid.
Oke Gitu. deh. Ini kita lihat aja mereka nyanyi berdua dulu. Oke. Ini ada Teti Manurung dan Uta Likumahua. Gila ya nyanyinya berdua tuh sehayat-hayatnya gitu. Menghayati banget. Ini ngomong-ngomong nggak pernah kelihatan tuh Mbak Teti kemana aja sih? Aduh, saya sih sibuk praktek ya. Selain nyanyi, saya juga seorang dokter gigi di suatu puskesmas di di Jakarta Timur. Oke lah, lama-lama penontonnya pindah loh ke sana loh. Pada datang pura-pura sakit gigi.